Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Tempat kami akan mengeksplorasi salah satu misteri terbesar alam semesta. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Begitu kita mengangkat pandangan kita ke langit malam yang penuh bintang, pertanyaan tak terelakkan muncul di pikiran kita. Adakah kehidupan di luar sana? Apakah kita satu-satunya wakil kehidupan dalam alam semesta yang begitu luas? Bersama-sama, kita akan menyelusuri teka-teki ini. Kami akan menggali bukti, mendalami teori-teori, dan menjelajahi pandangan para ilmuwan, astrofisikawan, dan ahli eksoplanet terkemuka di dunia. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Apakah jawaban akhirnya akan mempertemukan kita dengan saudara ruang angkasa, ataukah kita akan terus merenungkan misteri kesepian di alam semesta? Ada teori paradoks Fermi yang bisa Anda mulai simak sebagai titik awal pembelajaran tentang hal ini. Paradoks Fermi diungkapkan oleh seorang fisikawan Italia, Enrico Fermi. Saat itu, pada musim panas tahun 1950, Enrico Fermi, yang juga dikenal sebagai Bapak Bom Atom, terlibat diskusi seru dengan sesama fisikawan seperti Emil Konopinski, Edward Teller, dan Herbert George. Diskusi tersebut bermula dari sebuah kartun di majalah New Yorker yang menampilkan sosok alien yang tengah memungut sampah di jalanan kota New York. Dari diskusi inilah yang memulai lahirnya sebuah teori bernama paradoks Fermi. Secara definisi paradoks Fermi adalah sebuah paradoks antara keharusan adanya suatu peradaban ekstraterestrial yang jauh lebih cerdas dari kehidupan di bumi, dengan ketiadaan bukti ilmiah apapun tentang keberadaan mereka hingga saat ini. Paradoks Fermi memiliki 3 landasan argumen untuk menjawab mengenai keberadaan alien. Landasan argumen kedua, para ilmuwan sepakat bahwa ada banyak bintang yang memiliki kemiripan dengan bumi. Dugaan mengenai adanya keberadaan alien semakin diperkuat dengan adanya fakta ini. Karena adanya lingkungan yang serupa dengan bumi, maka diharapkan ada makhluk-makhluk lain yang hidup di dalamnya. Landasan argumen ketiga, sebuah asumsi bahwa peradaban yang dimiliki alien harusnya sangatlah maju, sehingga memungkinkan terjadinya perjalanan antariksa dan antar bintang. Sekarang kita bahas lebih dalam berdasarkan ketiga argumen tersebut. Total dari alam semesta bisa diamati dari bumi, yaitu sekitar 90 miliar tahun cahaya. Setidaknya jika dihitung, terdapat 100 miliar galaksi yang masing-masing terdiri dari 100 miliar hingga 1000 miliar bintang. Dengan kemungkinan ini cukup tinggi probabilitasnya, beberapa dari bintang-bintang tersebut tentu memiliki planet mirip bumi yang terdapat pada zona layak huni disebut dengan zona Goldilocks. Banyak dari bintang-bintang ini, dan karenanya planet-planetnya, jauh lebih tua dari matahari kita sendiri, dan jika mirip dengan bumi, beberapa mungkin telah mengembangkan kehidupan kompleks sejak lama. Yang artinya seharusnya di sana juga terdapat kehidupan seperti manusia, dalam bentuk yang bisa Anda bayangkan dengan imajinatif lewat contoh film-film science fiksi Hollywood, seperti Star Wars, Star Trek, dan lain-lain. Sekarang coba kita bayangkan bersama di mana kita tinggal, yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti memiliki sekitar 400 miliar bintang di dalamnya. Jika dibandingkan dengan hamparan pasir, perbandingannya adalah 10.000 bintang per setiap satu butir pasir yang ada di bumi. Ada juga sekitar 20 miliar bintang yang mirip dengan matahari kita di Bima Sakti sendiri saja, dan diperkirakan bahwa ada 1/5 dari bintang-bintang tersebut yang memiliki planet berukuran seperti bumi. Dalam perkembangannya, paradoks Fermi juga melahirkan perhitungan kasar guna mendukung argumen tersebut. Hingga akhirnya seorang ilmuwan astrofisika bernama Michael Hart melakukan upaya yang lebih serius dalam perhitungannya untuk bisa menjawab pertanyaan mengenai keberadaan alien. Hart meyakini dalam kajiannya pada tahun 1975 bahwa tidak ada bentuk kehidupan yang lebih cerdas daripada manusia, kalaupun memang ada dan mereka mengunjungi bumi. Hal itu hanya dapat terjadi apabila mereka melakukan perjalanan kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Michael Hart menguraikan kajiannya mengenai paradoks Fermi menjadi 4 bagian argumen, yaitu 1. Alien melakukan perjalanan menuju bumi dikarenakan mengalami kendala seperti permasalahan astronomi, biologi, serta peralatan mekanis yang mendukung untuk melakukan perjalanan tersebut. 2. Alien memang tidak melakukan perjalanan ke bumi. 3.
alien baru memulai peradaban majunya, sehingga terlalu dini bagi mereka untuk mulai mengeksplorasi alam semesta dengan menuju bumi. 4. Alien memang pernah mengunjungi bumi di masa lalu ketika peradaban manusia belum ada. Selain Michael Hart, seorang astrofisikawan Rusia bernama Nikola Kardashev juga menanggapi mengenai paradoks Fermi dengan membagi tipe peradaban menjadi 3, yang dikenal dengan Kardashev Scale atau skala Kardashev. Peradaban 1 merupakan peradaban di mana makhluk yang hidup di dalamnya menggunakan sumber daya dari planetnya sendiri sebagai sumber energinya. Manusia berada pada tingkat peradaban ini, walaupun belum sepenuhnya. Bahkan dari beberapa perhitungan kasar, manusia masih baru mencapai skala 0,73 dari pemanfaatan energi planet. Karena dalam penerapannya, masih banyak hal-hal di bumi yang belum tereksplorasi seperti lautan, inti bumi, kerak bumi, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa ratus tahun lagi, kita seharusnya sudah mencapai tipe 1. Peradaban 2 merupakan peradaban yang sumber energinya didapat dari bintang induk mereka. Bagi umat manusia, tentunya hal ini masih belum dapat tercapai. Tetapi seorang fisikawan bernama Freemason Wilson membuat hipotesis mengenai kemungkinan adanya peradaban 2 di mana peradaban tersebut membuat semacam kubah mega raksasa yang menutupi bintang. Lalu mengubah radiasi panas dari bintang itu menjadi energi. Kubah ini disebut Dyson Sphere. Peradaban 3 merupakan sebuah peradaban yang mampu menuai energi dari seluruh galaksi mereka. 3 jenis peradaban ini merupakan batasan dalam paradoks Fermi yang disetujui para ilmuwan, tetapi di luar itu, para ilmuwan juga berspekulasi mengenai peradaban 4 dan peradaban 5. Di mana pada peradaban 4, dikatakan manusia seharusnya mampu melakukan perjalanan antar galaksi dan bahkan mendiami black hole. Sementara pada peradaban 5, makhluk-makhluk di peradaban tersebut sudah menyerupai dewa yang dapat memanipulasi alam semesta yang mereka tinggali dengan sesuka hati. Merujuk pada tingkat peradaban tersebut, bumi yang telah berusia 4,5 miliar tahun berada pada peradaban 1. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan 0,1% saja terdapat peradaban selain tipe 1 di luar sana dan katakanlah telah berumur 2 kali umur bumi, maka besar kemungkinan saat ini telah terjadi kolonisasi antar galaksi. Kenyataannya hingga saat ini tidak demikian. Dalam teori The Great Filter, dijelaskan bahwa kehidupan-kehidupan lain ini tidak mampu berevolusi dikarenakan bencana alam seperti supernova, meteor jatuh, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan manusia cukup beruntung untuk bisa melewati hal tersebut dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Sederhananya, menurut teori tersebut hanya manusia yang merupakan makhluk cerdas di jagat raya ini. Kemudian, merujuk pada teori-teori yang telah berkembang, di manakah sebenarnya posisi kita? Hingga saat ini posisi manusia sebagai makhluk cerdas di alam semesta masih belum jelas. Di mana hal tersebut menimbulkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terus dapat digali. Kemungkinan pertama, manusia merupakan satu-satunya anomali yang berhasil melewati The Great Filter ini tadi. Kemungkinan kedua, manusia merupakan makhluk cerdas pertama yang berhasil melewati The Great Filter dan makhluk cerdas lainnya masih mengekor di belakang manusia. Kemungkinan ketiga, tidak ada yang namanya The Great Filter dan manusia merupakan makhluk cerdas pertama di alam semesta. Kemungkinan keempat, sebenarnya manusia belum melewati apa yang disebut dengan The Great Filter. Lalu, bagaimana mengenai pencarian alien itu sendiri? Apakah selesai sampai di sini? Tentu saja tidak. Sebuah makalah berjudul Solving the Fermi Paradox yang dikeluarkan oleh 3 orang ilmuwan dari Future of Humanity Institute FH di Universitas Oxford, Anders Sandberg, Eric Drexler, dan Toby Oren, pada Juni tahun 2018, menyimpulkan bahwa terdapat 50% adanya peluang kehidupan di luar sana, yang berarti manusia bukan merupakan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta. Atau, mungkin saja ada kemungkinan peradaban tip ketiga lainnya. Sampai saat ini, memonitor seluruh alam semesta, dan ketika sebuah peradaban sudah mencapai tingkat cukup canggih, peradaban tersebut langsung dihancurkan. Mungkin ada sesuatu di luar sana yang lebih baik tidak kita ketahui meskipun tetap ada kemungkinan bagi kita untuk menemukannya. Belum lama ini, NASA menemukan sebuah eksoplanet mirip bumi berjarak 1400 tahun cahaya yang dinamakan KEPLR 425b.
Para ilmuwan NASA menyatakan bahwa ada 11 miliar planet di galaksi Bima Sakti yang menyerupai bumi dan 8,8 di antaranya merupakan zona layak huni yang memiliki kondisi memungkinkan untuk makhluk dapat hidup. Untuk saat ini, kita tidak punya bukti kalau ada kehidupan selain kita, tidak ada sama sekali. Alam semesta tampak kosong dan mati, tidak ada yang mengirim pesan, tak ada yang menjawab panggilan kita. Kita mungkin saja benar-benar sendirian, seperti terjebak pada bola lumpur lembab kecil di alam semesta yang luar biasa besar. Menakutkan? Jika iya, maka Anda mengalami reaksi emosional yang tepat. Jika kita membiarkan kehidupan di planet ini mati, maka tak akan ada lagi kehidupan yang tersisa di alam semesta ini. Kehidupan akan hilang, mungkin untuk selamanya. Jika ini yang terjadi, maka kita hanya harus menjelajahi bintang-bintang dan menjadi peradaban tip ketiga yang pertama untuk menjaga api kecil kehidupan dan menyebarkannya sampai alam semesta menghembuskan nafas terakhirnya dan hilang untuk dilupakan. Alam semesta terlalu indah untuk tidak dinikmati. Kesimpulannya, ada atau tidaknya keberadaan alien di alam semesta masih belum terjawab. Yang ada hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga akhirnya ada sebuah bukti konkret yang dapat menjawabnya. Paradoks Fermi mengajarkan kita untuk dapat terbuka terhadap segala macam bentuk kemungkinan, walaupun yang mustahil sekalipun, walaupun jika ternyata kita memang sendirian di alam semesta.